berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bani heningkan ciptaan. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. 105.9 FM, the best radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 ya. Dan seperti biasa saya Sam Onyx dan juga Jack Plam Plam, and of course teknisi kami Mr. siapa ya? Sarif Muka Dompit. Sarif Muka Dompit yang akan menemani Anda semua audiens sampai usai acara ini. Ya, seperti biasa di 021398350906 bisa Anda pergunakan ya untuk berinteraksi langsung dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Siwo, kita langsung terima saja teleponnya Siwo ya. Silakan Etadian 021398350906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Imron. Imron, di mana Imron? Bekasi? Di Bekasi. Oke, silakan Imron. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya. Pertanyaan pertama, apa pemahaman Siwo tentang syafaat dalam hubungannya dengan tentu syafaat dari Rasulullah gitu.
dari informasi yang saya terima bahwa nanti di akhir itu Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, syafaat ini apa gitu menurut pemahaman Siwo? Kemudian yang kedua, apa seharusnya yang kita lakukan atau apa yang perlu kita jelaskan kepada orang atau pihak yang menghujat atau menghina panutan kita? Dalam hal ini maksud saya adalah Rasulullah. Itu aja. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mas Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo, sampai kita buka acara sekalian mungkin penanya pertama Imron yang kita bahas Siwo ya. Bisa Silakan, dibantu Siwo. yang kedua. Gimana Siwo? Bisa dibantu pertanyaan yang kedua. Orang yang mengecam Nabi. Jadi sikap kita terhadap bagaimana tindakan kita atau sikap kita terhadap orang yang mengecam panutan kita atau Rasulullah gitu, Siwo. Mengecam. Yang mengecam, iya. Kepada semuanya, teman-teman Light Audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Seperti biasa, saya sekedar teman sharing Anda. Saya bukan narasumber, apalagi rujukan. Apa yang akan saya sharingkan sangat terbatasi. Kebenaran baru menurut saya, belum menurut yang sesungguhnya, belum yang sebenarnya, belum yang hakikatnya, belum yang menurut hadis, belum yang menurut ayat, belum yang menurut Islam, belum yang menurut Rasul, apalagi yang menurut Allah. Baru kebenaran menurut saya. Sementara ini masih bisa direvisi, masih bisa direkonstruksi. Untuk itu maka mohon cermat, teliti, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Bila bisa difahami kebenarannya, ambil. Bila bisa difahami kesalahannya, luruskan. Saya terbuka untuk dikritik. Bila belum jelas, jadikan sebagai simpanan informasi. Mungkin suatu saat akan berguna. Berproses menuju kesejatian diri. Kita punya prajurit, indera dan fisik kita, yang dia hanya bisa taat kepada komandannya. Komandannya namanya pikiran. Apa yang diperintahkan oleh pikiran, maka dia hanya bisa taat. Namun pikiran punya dua panglima yang saling berebut komando. Panglima yang pertama yang mudah diakses itu disebut nafas, ego. Panglima kedua adalah nurani. Keduanya memperebutkan sistem komando yang ada dalam pikiran kita untuk memanage dan memerintahkan indera kita bergerak, memerintahkan fisik kita beraktivitas. Nafas mempunyai indikasi-indikasi. Tujuannya adalah kesenangan. Keinginannya adalah kemenangan. Dia selalu meneriakkan hak. Dia selalu konsentrasi kepada hasil.
Berbeda dengan nurani, dia selalu mengajak kita kepada Tuhan. Dia selalu meneriakkan kebenaran. Dia selalu berkonsentrasi kepada tugas-tugas. Keduanya ada dalam diri kita. Pada saat keduanya berebut pengaruh, pada saat nafasnya yang menang, maka akan terbentuk niat-niat kedirian, niat untuk menggapai kesenangan, niat untuk menaikkan harga diri. Berbeda pada saat nurani kita yang menang dalam berebut pengaruh, kita akan lebih berorientasi kepada harga kebenaran, bukan harga diri. Dia lebih mementingkan kebenaran, karena kebenaran menjamin kesuksesan. Dia selalu mengajak kita kepada Tuhan. Dia mengatakan, ikutlah saya. Mari kita beri ruang kekuasaan Tuhan dalam diri kita, agar ego kita bisa terbina. Sementara nafsu mengatakan, aku punya keinginan. Kenapa yang asyik-asyik dilarang? Aku punya hak ini. Mana hakku? Aku punya harga diri. Aku punya martabat. Nafas mengajak kita terdampar di bumi. Nurani mendorong kita terbang ke langit. Seluruh keburukan-keburukan berangkat dari dominasi ego. Dari ego memunculkan niat-niat buruk. Dari ego sulit memaafkan orang lain. Dari ego mudah membenci orang lain. Dengan ego inginnya memenangi pihak lain, asik memojokkan pihak lain. Berbeda dengan nurani, dia selalu toleran, dia selalu ngomong, dia selalu menjadi dewasa. Kepentingannya adalah kebenaran, bukan terjebak kepada kepentingan diri. Namun pada saat keduanya bertengkar satu lawan satu, yang satu ada pada dirinya, yang lain juga ada pada posisinya. Siapa yang bisa memenangkan dirinya sendiri? Pada saat ada dua pihak bertengkar, selalu butuh pihak ketiga yang bisa dirujuk oleh keduanya, yang rujukan itu akan memberikan pengayoman, akan memberikan keadilan, akan memberikan pendidikan, agar dua pihak yang bertengkar itu bisa menjadi rujuk kembali, berpartner, dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Berproses menuju kesejatian diri. Kita mulai dari Mas Imron di Bekasi. Topik pertama, apakah syafaat? Saya senang dengan istilah menurut yang jiwa pahami. Ya, saya takut kalau terjebak mengulang kembali dengan kalimat-kalimat saya yang dulu. Menurut Islam, menurut ayat, menurut hadis, lah, no, nahi, tidak. Kalimatnya yang benar bagi saya adalah menurut yang saya pahami. Saya
Saya belajar hadis, saya belajar ayat, saya belajar ini, saya belajar itu, tapi tetap saya terbatasi oleh kemampuan saya mencerap itu semua. Apa yang saya pahami belum tentu sebagaimana yang dimaksudkan oleh hadis, ayat, dan seterusnya. Syafaat dalam pemahaman saya adalah sebuah bantuan, sebuah pertolongan, sebuah advokasi, sebuah pembelaan, sebuah solusi. Ya. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada hukum-hukum terkait dengan pendelegasian tentang syafaat ini. Siapa saja yang diberi hak untuk memberi syafaat, siapa saja yang berhak menerima syafaat. Tentu ada aturan tertibnya, ada rule-nya. Setahu saya, orang-orang yang masuk pada kategori manusia suci, entah suci yang tingkat pertama, yaitu suci karena ikhtiar seseorang itu, atau suci yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu suci yang merupakan hadiah yang sering disebut dengan disucikan. Tentu itu hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah berjuang mensucikan dirinya. Minimal orang yang salah satu syarat untuk bisa untuk diberi izin untuk mendelegasikan syafaat ini minimal adalah orang suci. Dalam sudut pandang lain bisa diartikan bahwa tidak memungkinkan syafaat itu akan didelegasikan secara tidak proporsional. Maka syarat minimal orang yang diberi izin untuk mendelegasikan syafaat dari Allah itu minimal adalah orang-orang suci yang dia selalu sudah diasuh oleh nuraninya, nafasnya sudah bisa mengakses budaya nuraninya, dan dirinya selalu ada dalam kontrol nilai-nilai ketuhanan. Karena fasilitas syafaat ini luar biasa, kalau sampai salah delegasi, bisa kacau. Itu yang saya tahu tentang indikasi minimal, bukan alat ukur ya, tapi indikasi siapa yang diberi izin untuk mendelegasikan syafaat. Yang kedua, siapa yang berhak menerima syafaat? Nah, di sini saya mempunyai dua pembahasan tentang syafaat. Bukan dua pembahasan ya, dua kategori. Ada syafaat yang menjadi sebab, ada syafaat yang berupa akibat. Ya, syafaat yang berposisi pada akibat membutuhkan syarat adanya syafaat yang dalam posisi sebab. Kalimat saya mungkin agak teknis. Syafaat itu ada syafaat qiyadah, itu
berposisi sebagai syafaat yang sebab. Ada syafaat yang berposisi sebagai syafaat akibat. Itu diistilahkan dengan syafaat maghfirah. Syafaat qiyadah adalah satu bentuk support yang terkait dengan sistem kepemimpinan al-qiyadah. Sementara yang syafaat maghfirah itu adalah satu bentuk support fasilitas yang berupa pengampunan, pensucian, pensterilan. Yang tadinya error, problem menjadi clear. Seseorang yang ingin mendapatkan syafaat yang maghfirah, dia harus memenuhi syarat di dalam syafa'ah qiyadah. Syafa'ah qiyadah itu merupakan sesuatu yang harus kita upayakan, harus kita ikhtiari, harus kita perjuangkan agar kita mampu masuk ke dalam sistem qiyadah, keterpimpinan. Keterpimpinan oleh siapa? Oleh orang-orang yang diindikasikan berhak mendapatkan izin mendelegasikan syafaat itu, yaitu orang-orang suci. Bukan sekedar orang-orang pandai, tapi orang-orang suci. Syafaat adalah salah satu bantuan, salah satu support, salah satu istilahnya enak, satu solusi, satu jalan keluar, satu penyelamat. Mungkin yang agak enak itu kita mendapatkan pembelaan, kita mendapatkan advokasi agar kita mendapatkan maghfirah. Namun itu hanya bagi orang-orang yang sudah mampu membawa dirinya kepada sebab-sebab yang disebut dengan syafa'ah qiyadah. Kalau kita berikhtiar, berusaha, berjuang, berupaya, memposisikan diri, kemudian kita masuk kepada sistem keterpimpinan oleh orang-orang suci dalam skala tertentu, kita mendapatkan hak, mendapatkan syafaat maghfirah. Kurang lebih itu yang saya pahami. Jadi kuncinya, kalau kita ingin mendapatkan syafaat, kita perlu menyamakan frekuensi kepada orang-orang suci, manusia suci. Dan itu kita bisa lalui hanya dengan kita memanage diri kita, memanage panglima diri kita yang mungkin seperti saya saat ini masih selalu bertarung antara nafas dan nurani. Pada saat nanti kita sudah mampu memenangkan nurani, itu kita punya kans yang cukup besar, kita akan mudah masuk ke sistem yang terpimpin. Kalau nurani kita saja belum mampu memimpin diri kita, kansnya terlalu kecil untuk kita bisa dipimpin oleh
manusia suci. Jadi proses yang awal, bagaimana kita berjuang agar diri kita ini rela dipimpin oleh nurani kita. Nafas kita relakan agar dipimpin oleh nurani kita. Maka akan ada kans kita masuk kepada syafaat qiyadah, dan akan ada akibat logisnya, yaitu syafaat maghfirah. Cukup? Mudah-mudahan tidak bos. Saya kembalikan dulu bos. Ya baik, terima kasih Siwo, dan juga yang tadi sudah sharing pertama ya, Imron di Bekasi. Lihat audiens yang lainnya masih ada waktu, silakan di 0213983596 bisa kembali Anda pergunakan. Mau dikecilkan volume teleponnya? Halo? Iya, kecilkan volume teleponnya. Radio, sorry. Halo? Ya, halo. Halo? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Salam. Halo? Dengan siapa ini? Assalamualaikum, dengan Pak Kadi. Dengan siapa? Kadi. Pak Kadi. Pak Kadi dimatikan saja radionya Pak, karena Iya ini Pak. sekali. Jakarta Pak. Ya, silakan Pak Kadi. Ini Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Halo? Halo? Lanjut. Halo? Iya sudah Pak, silakan Pak. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan menurut pendapat Siwo orang-orang munafik sama orang-orang kafir? Terus apa dimaksud dengan sabar bersabar? Apa yang Pak bisa ketiga? diulangi apa yang dimaksud dengan orang-orang munafik, terus Kafir. Orang-orang kafir, lantas Terus apa dimaksud dengan sabar dan sabar? Menurut Qada. pendapat? kodo dan kodar, maksudnya gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke pendapat baik, terima Siwo. kasih Pak Kadi. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya, ya. Baik, Siwo silakan. Mas Hadi di Jakarta. Apa menurut pemahaman Siwo orang yang disebut orang munafik dan orang kafir? Kemudian apakah qada dan qadar? Ada satu kondisi dalam diri seseorang. Ini terkait dengan kepribadian. Kepribadian yang punya sifat nifak. Orangnya disebut munafik. Ada kepribadian yang kufur, orangnya disebut kafir. Apakah nifak? Apakah kufur? Nifak itu suatu jenis kepribadian yang dia berusaha menampakkan dirinya sebaik mungkin, menampakkan dirinya sebijak mungkin, menampakkan dirinya sesuci mungkin. Namun dia menyimpan satu rencana-rencana, satu target-target yang justru bertentangan dengan apa yang dia tampakkan. Dia ingin mencapai tujuan-tujuannya, target-targetnya yang buruk dengan cara memanipulasi orang lain
dengan tampilan-tampilan, kalimat-kalimat, pembicaraan-pembicaraan, bagaimana dia memanage hartanya, dia memanage kekuasaannya, dia memanage ilmunya sebaik mungkin agar tampak bijak, tampak indah, tampak tampak sikapnya sebagai sikap seorang satria. Tetapi di balik itu adalah sebuah kamuflase, itu adalah sebuah kemasan, sebuah packing dalam rangka dia ingin mencapai target-target yang justru bertentangan dengan apa yang dia nampakkan. Dia bersikap sebagai seorang ulama, tetapi dia punya target-target justru untuk mengajak kepada keburukan-keburukan. Dia menampakkan sikap-sikap sebagaimana mestinya seorang yang beriman kepada Tuhan, penghamba kepada Tuhan. Namun itu merupakan fase-fase yang dia lakukan dalam rangka justru untuk menjauhkan orang-orang dari Tuhan. Nifak adalah seseorang yang mempunyai kepribadian, dia mempunyai satu rencana yang buruk, tapi rencana buruk itu dia ingin capai dengan penampakan yang baik, yang indah. Seorang munafik secara empiris sulit dicari kesalahannya, karena kesalahannya disimpan rapat di dalam hatinya, di dalam rencananya. Otomatis pemahaman saya tentang nifak ini, yang orangnya disebut munafik, itu sangat berbeda dengan istilah yang sering beredar di masyarakat, apalagi masyarakat media, masyarakat artis. Bukan. Munafik adalah sebuah penyakit kepribadian yang luar biasa parahnya. Dia tampil satria, tapi di dalamnya itu Dracula. Ya, dia tampil sebagai seorang yang bijak, padahal dia sedang melaksanakan fase-fase dari tujuannya yang sangat biadab. Dia menampakkan dirinya sebagai penghamba Tuhan, padahal dia menyimpan satu planning untuk menjauhkan orang-orang dari penghambaan kepada Tuhan. Dari pemahaman ini maka nifak atau munafik itu bukan sekedar lain di mulut, lain di hati. Bukan. Kalau lain di mulut, lain di hati, itu namanya kadzab atau bohong. Bukan munafik. Munafik jauh lebih tinggi dibanding itu. Bohong, kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai yang ada dalam hati kita. Itu namanya bohong. Munafik itu seseorang yang dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan planning yang biadab, tapi dengan kamuflase kebijakan-kebijakan. Istilah yang gampang, dia ini Dracula, tapi dalam rangka mencari mangsa, dia bersikap bagaikan satria. Gitu, kira-kira. Jadi munafik itu yang saya pahami adalah penyakit spiritual yang paling parah, penyakit hati yang paling kronis. Dia lebih buruk dibandingkan orang musyrik, dia lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir, dan dia selalu berpenampilan bijak. Dia pasti seorang alim, karena kalau tidak orang alim tidak akan mampu dia melakukan itu. Dia pasti orang yang membidangi dalam masalah strategi, karena kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukan hal itu. Sering dikaitkan dengan misalnya begini, saya pernah mempelajari, tapi tidak belajar sendiri karena rujukannya ke hadis, dan ya saya pernah terjebak kepada hadis ini. Tetapi setelah saya perbaiki cara belajarnya, ya mungkin keterjebakan saya itu sudah banyak terkurangi. Mungkin masih dalam keterjebakan, tapi paling tidak sudah lebih bisa berhati-hati. Saya pernah mempelajari sejauh yang bisa saya tangkap terkait dengan alamatun nifak, alamat nifak. Nah, dulu waktu saya suka menafsiri sendiri dan juga mengambil sumber informasi dari sekedarnya, saya memahami bahwa oh berarti ini loh, orang munafik itu kalau dia janji dia bohong, kalau dia diberi amanat dia khianat, misalnya seperti itu. Nah, oh berarti orang bohong itu munafik, orang yang tidak memenuhi janji itu munafik. Tapi itu ilmu saya dulu. Setelah kemudian berproses, saya perbaiki cara belajar terhadap hadis. Saya tidak terjebak lagi kepada menafsiri hadis sendiri. Meskipun sekarang masih sangat mungkin ada keterjebakan, tapi paling tidak sudah terkurangi. Yang saya pahami kemudian itu baru alamat. Alamat itu bahasa Indonesianya indikasi. Jadi indikasi nifak begitu. Belum pada nifak itu sendiri. Jadi baru indikasi-indikasinya. Kalau nifak seperti yang saya bicarakan di depan, indikasinya bisa seperti itu. Tetapi kalau kemunafikan seseorang, kita bisa menangkap indikasi-indikasinya, itu menurut saya pasti nifaknya kelas 3. Karena kalau nifak yang kelasnya kelas kakap, kita tidak akan mampu bahkan untuk melihat di mana titik lemahnya, di mana titik keburukannya. Kita hanya bisa melihat itu pada saat kita mempunyai mata spiritual yang sangat tajam. Bahkan saya pernah juga mempelajari dari beberapa komparasi tafsir ya. Ada surat yang judulnya itu Munafikun. Kemudian antara lain di dalamnya itu ada, dari pelajaran itu kurang lebih yang saya tangkap begini. Ada kelas-kelas munafik
yang hanya Allah yang tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan ada juga, saya sempat mempelajari dalam perspektif sejarah hayat Rasulullah itu, ada orang-orang yang bisa mengetahui hal-hal ini sampai nilai kesaksiannya itu dinilai 2. Ada beberapa sahabat yang seperti itu. Namun Rasulullah wanti-wanti jangan dibuka masalah ini, karena justru akan terjadi kontraproduktif. Kurang lebih seperti itulah yang bisa saya tangkap. Ya, itu menjadi satu kebijakan yang unik. Ya, tapi begitulah kira-kira. Saya memahaminya begini. Kalau kita mengatakan bahwa dia ini orang munafik loh, ini loh tandanya begini. Oh, justru dia kemakan. Dia akan terjebak di jebakan-jebakan mereka, karena dia akan menang di sisi hukumnya, di sisi bukti-bukti empirisnya, gitu. Dia sudah persiapkan itu. Ya, jadi agak rumit ya tentang munafik. Memang luar biasa ngerinya, pemahamannya juga tidak sebagaimana istilah munafik yang sudah tersebar di masyarakat. Paling tidak itu yang saya pahami dan ilmu saya hingga saat ini. Saya sudah sekian kali merevisi pemahaman saya tentang istilah ini. Dan yang terakhir, sementara ini maksudnya, adalah itu yang saya pahami tentang munafik. Munafik adalah orang yang punya kepribadian nifak. Nifak adalah seseorang yang mempunyai misi yang biadab, tapi dia ingin menggapai obsesinya itu dengan kemasan-kemasan kesatria, kemasan-kemasan kebijakan, dan lain-lain yang indah-indah. Disitulah pentingnya kita mengandalkan kesucian, dan kita mengandalkan ketelitian, kewaspadaan. Jangan tergesa menerima dan jangan tergesa menolak. Untuk menerima harus dengan kaidah-kaidah yang mapan, untuk menolak pun perlu dengan kaidah-kaidah yang mapan. Kafir, orang yang mempunyai kepribadian kufur. Kafir itu bukan karena identitas-identitas, ya, bukan karena dia bergabung di komunitas mana, bukan karena dia masuk ke agama mana. Kafir adalah sebuah kondisi kepribadian seseorang, siapapun, apapun identitasnya, yang dia mengingkari kebenaran yang sudah difahami. Jadi dia itu, kafir itu sebagaimana tadi, enggak ya, kalau kafir ini tingkatnya lebih rendah. Jadi orang awam pun bisa kafir, tapi kalau munafik nggak bisa. Orang awam nggak akan bisa munafik. Munafik itu hal yang kejahatan tingkat tinggi, ya. Butuh dia itu minimal lah, dia itu orang alim lah minimal. Dan harus strategi man. Jadi kalau orang awam nggak bisa untuk munafik, itu nggak bisa. Kafir bisa orang awam, yaitu pribadi yang punya kondisi dia itu suka
mengingkari kebenaran yang sudah dia pahami. Kadang-kadang aneh, saya pernah mendapatkan kalimat begini, iya, saya paham, ini benar, tapi mungkin karena saya belum diberi hidayah oleh Allah, sehingga saya belum bisa mengambil kebenaran itu. Hati-hati ini bibit-bibit kekufuran. Kita sudah paham benarnya, kita menunda, tidak mengambil kebenaran itu. Hati-hati, ini bibit-bibit kufur. Kita habis diskusi, atau habis baca buku, atau habis merenung, atau habis tafakur, kita mendapati ini benar yang sifatnya masih sepanjang kapasitas masing-masing, ya. Kita tengok kanan, tengok kiri, atas, bawah, valid ini, benar menurut kapasitas saya. Saya tidak segera mengambil kebenaran itu. Hati-hati, ini bibit kekufuran. Padahal kita sudah paham. Beda ya, kalau kita belum paham, belum jelas ini benar apa tidak benar toh, gitu. Masih ditimbang-timbang benar dan tidaknya. Bukan, kita sudah paham, ya benar. Dari sudut-sudut pendataan, dari sudut-sudut analisa, dari sudut-sudut argumentasi, dari sudut-sudut bagaimana cara sampai kepada kesimpulan, argumentasinya jelas. Jadi ini benar. Kalau dalam ruang diskusi ini sangat riskan. Kadang-kadang kita sudah bisa memahami, oh ya, lawan diskusi saya benar. Tapi kalau saya mengakui kebenarannya dia, harga diri saya turun. Nah, lebih memenangkan harga diri ketimbang harga kebenaran. Ini adalah bibit-bibit kekufuran. Hati-hati, kita tahu benar, kemudian kita ingkari kebenaran itu. Ya, kalau itu sudah menjadi menghayat dalam diri, menjadi sifat dirinya, maka dia disebut orang kafir. Tergantung kepada tingkatan apa yang dia ingkari. Dia paham kebenarannya, tapi diingkari. Ya, kadang ada misalnya atau seminar, diskusi, atau debat misalnya, perbandingan. Hati-hati, kalau kita sudah bisa menangkap benarnya, tapi kita tunda untuk mengambil kebenaran itu, hati-hati, ini bisa menjadi bibit-bibit awal terjadinya kekufuran. Ya, itu bisa siapa saja. Bisa saya, bisa Anda, bisa orang non-muslim, bisa orang muslim, bisa orang awam, bisa ulama, bisa ustadz, bisa kiai, bisa laki-laki, bisa perempuan. Pada saat kita sudah memahami kebenaran, kemudian kita ingkari sendiri karena punya misi-misi tertentu, punya keinginan-keinginan tertentu, itulah yang disebut kufur. Orang yang seperti itu adalah orang kafir dalam tingkatan-tingkatan sesuai apa yang diingkarinya. Bisa ingkarnya itu di dunia hukum misalnya, di daerah fikih, sehingga dia kafir, tapi dalam bidang syariah misalnya. Ada bentuk yang lebih tinggi, kafir dalam wilayah akidah. Nanti di akidah juga ada grade-grade-nya. Dia mungkin tidak mengkafiri Tuhan, tapi dia mengkafiri Rasul, misalnya begitulah. Ya, itu tentang kafir. Kemudian yang berikutnya, apa itu qadha dan apa itu qadar. Kalau qadar, kita sering bahas deh.
Allah itu Al-Qadir. Kalau di bahasa Indonesia, Allah yang maha memberi kadar, Allah yang maha memberikan ukuran-ukuran, Allah yang maha memberikan ketetapan-ketetapan. Al-Qadir. Ketetapan-ketetapannya, ketentuan-ketentuannya, ukuran-ukurannya itu disebut dengan takdir. Semua alam cipta makhluk ini punya ukuran-ukuran, punya kadar-kadar sesuai kapasitasnya masing-masing. Manusia punya kadar tertentu, binatang punya kadar tertentu, benda-benda punya kadar tertentu. Ada hukum, sebab, akibat, ada bentuk ketertentuannya. Kalau sebabnya ini, akibatnya ini. Kalau sebabnya itu, akibatnya itu. Setiap keberadaan, setiap eksistensi makhluk ada kadar-kadarnya. Dan yang memberi kadar itu adalah Al-Qadir. Kadar ini ada dua. Ada kadar yang definitif, ada kadar yang non-definitif. Ada kadar yang kita tidak bisa menginterupsi, kita tidak bisa menolak. Itu disebut dengan kadar yang definit, atau sering disebut dengan takdir makhtum. Mesti begitu, harus begitu, tidak bisa selain itu. Kita rela atau tidak, ya begitu. Kita mau senang atau tidak senang, ya pasti begitu. Kita mau atau tidak mau, ya pasti begitu. Itu disebut kadar yang definit atau takdir makhtum. Ada lagi kadar yang non-definit. Kita diberi tugas untuk pilihlah kadar yang proporsional. Jangan memilih kadar yang tidak proporsional. Nah, di situ ruang kehendak bebas berlaku. Ruang bebas pilih berlaku. Kita mau milih takdir yang mana? Itu disebut dengan takdir yang mu'allaq. Takdir yang bergantung kepada kita milih mana. Kalau makan itu adalah kadar untuk kenyang. Kalau puasa, lapar. Kalau belajar, pandai. Malas, bodoh. Bertauhid, bahagia. Egoisme, sengsara. Di situ disebut kadar yang non-definit, takdir mu'allaq. Kita diberi kehendak bebas, bebas pilih hanya di ruang takdir yang mu'allaq, kadar-kadar yang non-definit. Kalau kita tidak proporsional, maka akan terjadi keburukan-keburukan. Kita tidak bisa, agar pandai kita tidur. Nah, itu menyalahi garis kadar. Dalam kadar non-definit, kalau kita ingin dapat takdir pandai, belajar. Kalau kita mengambil malas, berarti kita sudah siap dengan menuju takdir bodoh. Itu kita sendiri yang memilih, kita sendiri yang menentukan. Kita sudah diberi alternatif kadar-kadar, kita yang harus memilih. Itu pun kita masih dipandu, diajari dengan rumus-rumus kehidupan agar kita tidak salah pilih. Jangan sampai mengambil yang haram, karena ini jalur kadar yang tidak proporsional.
ambillah yang wajib, karena ini jalur untuk menuju pemilihan kadar-kadar yang proporsional. Ikutilah nuranimu, karena akan membawa kepada kadar-kadar yang menyempurnakan. Kalau kita terjebak mengikuti kemauan nafas, kita akan masuk kepada